warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Aulia Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai yang pertama bahaya dari merokok, yang kedua tips untuk berhenti merokok, dan yang ketiga manfaat dari berhenti merokok. Sebelum kita tahu seperti apa dan bagaimana bahaya merokok itu, kita perlu tahu siapa itu perokok aktif dan siapa itu perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dan sekecil apapun, walaupun itu cuma satu batang dalam sehari. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain, atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Kira-kira kenapa sih merokok itu disebut membahayakan? Karena di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker. Misalnya, yang pertama adalah karbon monoksida, yaitu salah satu gas yang beracun menurunkan kadar oksigen dalam darah, sehingga dapat menurunkan konsentrasi darah dan dapat menimbulkan penyakit berbahaya. Yang kedua adalah tar, yaitu jenis zat berbahaya penyebab kanker. Dan yang ketiga adalah nikotin. Teman-teman pasti sudah tahu nih bahaya dari nikotin. Ya, nikotin adalah zat berbahaya penyebab kecanduan. Zaman sekarang ini lagi booming banget dan lagi viral banget di kalangan anak muda yang namanya rokok elektrik. Banyak dari mereka beranggapan bahwa rokok elektrik lebih baik daripada rokok tembakau. Namun, apapun jenis rokoknya, selama itu masuk ke dalam saluran pernafasan, akan mengganggu respirasi dan membahayakan kesehatan. Kira-kira apa sih rokok elektrik itu? Rokok elektrik adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok, namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang diisap oleh perokok ke dalam paru-paru. Di pasaran, rokok elektrik biasa disebut vape, tobacco, produk, shisha, dan masih banyak yang lainnya. Kajian Badan POM pada tahun 2015 menyatakan kandungan larutan atau aerosol dalam rokok elektrik mengandung zat adiktif dan bahan tambahan yang bersifat karsinogenik penyebab kanker. Rokok elektrik juga mengandung nikotin yang menyebabkan adiksi atau kecanduan. Dalam Annual Review Public Health tahun 2018, rokok elektrik terbukti menjadi pintu masuk para remaja menggunakan rokok konvensional atau rokok tembakau. Disebutkan pula dalam New England Journal of Medicine tahun 2014, rokok elektrik diperkirakan menjadi pintu masuk penggunaan obat-obatan narkotika. Selanjutnya yaitu tips untuk berhenti merokok. Yang pertama, bulatkan tekad dan tujuan Anda berhenti merokok. Misalkan, niatkan bahwa Anda ingin melindungi keluarga dari resiko terkena kanker paru-paru. Yang kedua, tahan keinginan Anda dengan cara menunda. Caranya cukup mudah. Setiap kali Anda merasakan dorongan kuat untuk merokok, tundalah hal tersebut selama 5 menit sebelum Anda menyalakan rokok tersebut. Yang ketiga, kenali waktu dan situasi. Bagi para perokok ada waktu di mana kebiasaan merokok paling sering dilakukan. Misalkan, saat sedang menunggu, sesudah makan, nongkrong bareng teman-teman, ini kan yang sering banget ya. Kemudian yang keempat adalah pengurangan. Jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari yang telah ditetapkan. Untuk cara ini, harus sejak awal ditentukan pola penurunannya dan tanggal berapa berhenti menjadi 0. Pada 20 menit pertama, memberikan tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian, pada 12 jam, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Kadar karbon monoksida dalam darah kembali normal. Dalam 1-2 hari, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik. Sistem kardiovaskular meningkat baik.
Pada hari kelima, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah menghilang. Pada 2-6 minggu, fungsi silia saluran napas dan fungsi paru membaik. Napas pendek dan batuk-batuk berkurang. Pada 1 tahun, resiko penyakit jantung koroner menurun setengahnya. Pada 5 tahun, resiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang tidak pernah merokok. Kemudian, pada 10 tahun, resiko kanker paru berkurang setengahnya.